Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten lanjutan reaction. Aduh, gua cuma bisa ketawa. Aduh. Ya, jadi setelah gini, buat lu yang baru datang ya, kita cerita dulu konteksnya. Jadi, pada suatu masa dikala hari sedang baik-baik saja, ada abang-abang brewok yang punya channel Megane Sensei membuat tier list untuk isekai musiman. Nah, abang itu ngasih Isekai no Nobirinoka peringkat 1. Tidak lama kemudian, muncul nih suara bersih, Clean Sound dengan admin kegelapan sang dewa anime muncul dengan konten yang orang bilang tuh menjelek-jelekan Isekai no Nobirinoka. Nah, gara-gara itu, gue pun tertarik untuk nge-react video beliau. Nah, dari situ, di-react lagi sama si Minyami. Ya, gue datang kembali untuk mereact kembali, lumayan. Kita lihat sampai mana roda ini berputar, guys. Apakah berhenti di sini? Atau ternyata masih lanjut? Ya, gue baca komentar di videonya Clean Sound yang ini ya. Membaca komentar bocil Isekai no Nobirinoka tuh, waduh, banyak banget pak yang komen. Rame banget pak, ini sudah mau 1000 baru 1 hari yang lalu. Gila. Dan ya, kita lihat apakah bakal padam di sini atau tidak. Satu hal ya, sebelum kita nonton, gue juga belum nonton videonya. Gue cuma baca komen, 600 komen tuh gue baca semua karena menarik banget pak buat baca komennya. Satu hal yang harus digarisbawahi, pada akhirnya ini semua kembali ke selera loh. Ketika lu anggap ini bagus dan ada orang lain nganggap itu nggak bagus, ya udahlah itu wajar mah. Gak usah apa istilahnya, gak usah ngamuk lah. Nah, kita lihat nih kira-kira siapa saja yang ngamuk nih yang bakal dibahas sama si Minyami. Minyami. Jujur ya, ini di luar dugaan gue sih, karena gue tuh awalnya mikir bakal banyak yang berat ke si Minyami. Ternyata malah di channel gue malah berat ke gue semua, dan jatuhnya malah nyerang Minyami. Padahal di akhir video tuh gue udah bilang, ini mah permasalahan beda selera, bukan berarti selera kalian beda otomatis orang lain itu tolol. Ya, kita lihat seperti apa ya. Itu intro yang cukup panjang dari gua sebagai intermezzo lah. Kalau lu nggak paham maksud gua sampai detik ini ya sudahlah. Ya, ayo kita lihat. Jadi, aku mau minta maaf dulu. Sebenarnya ya, satu hal yang gue notice tuh, kenapa sih harus ada gambar gua di background gitu? Tolonglah. Tolong, bapak yang satu ini, mana video live lagi? Didapat dari mana? Aduh manusia. Ke orang-orang yang udah aku sakiti hatinya. Ini kalimatnya Minyami di sini nih, ada yang connect sama komentar seseorang lah di video kemarin tuh lucu banget. Dia ngelihat reaction gue tuh menganggap kalau gue sakit hati gitu. Dikatain Isekai no Nobirinoka jelek, selera gue jelek, dikira gue sakit hati. Padahal kagak mah anjir. Emang gitu soalnya Minyami cara bercandanya gitu. Nggak usah diseriusin. Orang-orang yang udah aku sakiti hatinya karena aku bilang Isekai no Nobirinoka itu jelek. Jatuhnya kalau gini ya, gue kasihannya tuh sama anime Isekai no Nobirinoka-nya. Karena mau bagaimanapun dibilang, gue waktu nonton Isekai no Nobirinoka tuh gue betul-betul menikmati gitu. Dan kalau kau berharap aku minta maaf kayak gitu, kau ada yang salah dalam kepalamu. Dan mari kita bahas di komentar netizen. Ini komentar netizen versi evolusi 2.0 nih. Kalau di channel Leno Bening mah, komentar netizen, komentar di channelnya sendiri nih. Nah, ini komentar netizen di channel orang lain. Ini sudah evolusi lebih jauh nih. Halo para Wibu Denial, aku Akil, admin. Kayaknya udah lama deh si Minyami nggak sebut Wibu Denial deh. Beberapa konten kemarin yang gua nonton, kayaknya dia nggak sebut Wibu Denial deh. Baru kali ini dia balik lagi sebut Wibu Denial. Minyami, sahabatnya Megane Sensei. Ayo tolong, kenapa harus di zoom in? Dan baru-baru ini dia bikin video reaksi tentang videoku yang ngebahas. Dan baru-baru ini, gua juga baru aja ngebuat reaksi dari... Sudah cukup. Isekai no Nobirinoka. Dan di sana ada beberapa komentar yang menarik. Ya, ayo kita bacain satu-satu komentar menariknya. Pertama, dari Gamers Otaku. Maaf banget, kayaknya Yami yang dulu nggak... Oh iya, tadi kan gue bilang tuh itu konten komentar netizen 2.0. Nah ini konten reaction 3.0 nih. Ngeriak orang yang lagi ngeriak orang. Nah ini dia. Ini sudah tingkatan yang berbeda guys. Inilah yang terjadi ketika bermain dengan dewa anime. Sudah berada di ukuran yang berbeda dengan manusia biasa. Pertama, dari Gamers Otaku. Maaf banget, kayaknya Yami yang dulu nggak kayak gini. Beberapa tahun lalu kalau Yami review anime pasti nggak sampai menjelekkan sejauh ini. Nggak, aku dari dulu kayak gini. Kalau aku bilang sesuatu jelek ya emang jelek. Kayaknya kau yang baru ngikutin aku. Aku kalau ngejelekin sesuatu, bahkan dari trailer pun aku udah tahu kalau itu anime bakal jelek. Contohnya video One Punch Man. Tapi akhir-akhir ini dia malah kayak blunder dan membuatnya jadi dibenci komunitas. Komunitas apa yang kau maksud? Sabar, kayaknya dari dulu emang Minyami nggak disukai, itulah komunitas lah.
Bukannya apa kalau lu pengen rekomendasiin suatu anime minimal kasih tahu apa bagus dan jelek secara logika. Kalau udah lihat juga temen lu seleranya apa. Jangan langsung judge ini jelek tanpa melihat argumen orang lain. Ini jatuhnya jadi argumen satu arah. Ya jelas aku bikin argumen satu arah karena aku bikin video. Kau mau bikin argumen balasan ya silahkan di komentar atau bikin video sendiri kayak Megane Sensei gitu loh. Gimana caranya aku ngesurvei selera orang? Jadi kalau aku mau bikin video tentang anime aku harus ngesurvei dulu gitu orang-orang sukanya apa. Sakit hati nggak kalau aku omongin ABCD. Jadi ya tolong logikanya dipakai ya. Tapi emang sih, maksudnya argumen satu arah tuh kayak gimana cuma? Namanya video, rekaman, itu jelas satu arah, bukan dua arah. Yang dua arah kan itu interaktif ya. Contohnya dua arah itu kayak lagi live atau lagi diskusi di kolom komentar. Ya namanya video kita nge-record pak. Ya kali masa bisa dua arah? Mungkin maksudnya tuh lain ya. Ada maksud lain dari kata satu arahnya. Otaku Gamers, namamu cukup menjijikkan. Jadi ya kalau bisa diganti. Selanjutnya ada komentar dari Katagiri Yuichi. Bahas genre isekai pasti ada plus dan minus. Ada yang suka genre harem dan tidak ya oke-oke aja. Tapi jangan bandingkan sama Dr. Stone juga kali nggak make sense. Genrenya aja beda. Oh aku tahu dia mau ngomong. Jiplak dari mana? Nungguin kena batu aja sih. Konten kreator model kayak gini sih WK. Yang pertama, kalau kau nonton videonya dan gak cuma baca judulnya, kau ngerti poinku apa. Dan yang kedua, kenapa aku menyamakan anime ini kayak Dr. Stone? Ini anime, cara penyampaiannya itu sama persis dengan Dr. Stone. Mereka menggunakan chibi, mereka menggunakan ilustrasi-ilustrasi tertentu buat animenya untuk menjelaskan sesuatu. Contohnya gimana dia mendapatkan garam, gimana dia bikin peta perumahannya. Jadi ya itu persis sama Dr. Stone. Kenapa aku bandingkan sama Dr. Stone? Mereka berdua sama-sama membangun sesuatu dari nol. Bong, tapi itu kan membangun kebun, ingin membangun desa. Desa sama peradaban gak beda jauh. Apaan sih? Nunggu aja kena batunya. Batu apa? Batu ginjal. Aku rajin minum air putih jadi agak sulit kayaknya buat kena batu ginjal. Ya, semoga kau yang kena batunya. Dan kalau ngomongin plus minusnya, aku selalu mencari tahu anime isekai non Birinoka ini plusnya apa? Masalahnya aku nggak dapet plusnya apa, aku cuma dapet minusnya. Aku cuma dapet ini anime isekai yang generik, yang santai, yang dimana ada anime lain yang lebih santai daripada ini dan ceritanya nggak begitu generik. Jadi masih mending kau nonton anime isekai lain yang lebih santai daripada nonton ini anime. Kayak seperti yang ku bilang, kau mending nontonin bocil main lato-lato daripada kau nonton ini anime. Terus habis itu ada bisa dipahami sih kenapa si admin Yami pengen menyamakan kedua anime itu. Cuma satu hal yang kalau mau dibandingkan bisa, cuma sulit karena satunya tuh Dr. Stone gimmicknya tuh science, sedangkan Isekai non Birinoka tuh jatuhnya sihir gitu, semuanya serba instan. Jadi meskipun ada penjelasan, tapi penjelasannya itu pada akhirnya instan semua gitu prosesnya. Lu nggak bakal dapat penjelasan yang rinci kayak di Dr. Stone. Beda cerita kalau misalnya nonton anime yang emang murni berkebun kayak Ginosaji. Nah mungkin lu bisa dapat tuh penjelasan berkebun yang sebenar-benarnya ya. Tapi kalau Isekai non Birinoka masalahnya ada kekuatan superpower di sana. Cuma ya kalau mau dibandingkan sih bisa-bisa aja. Cuma ya itu, lu harus melihat dari kacamata mana nih. bilang kau mending nontonin bocil main lato-lato daripada kau nonton ini anime. Terus habis itu ada Iksanul Abrar. Inilah alasan kenapa aku malas sekali nonton Clisound. Padahal admin kegelapan dia ngasih tahu seakan dia yang paling benar. Ngasih info kayak dari satu sudut pandang dia doang. Menurut dia nggak chill, nggak bisa menenangkan nonton isekai non biri, malah bingung. Malah dibilang dengerin ASMR lato-lato sama kuli bangunan lebih baik. Lah aku malah chill nonton isekai non biri, apalagi kalau Zabuton muncul. Bawaannya pengen senyum aja gitu. Padahal ini anime bagus malah dibilang gak ada bagusnya. Sekali lagi kutanya, apa bagusnya ini anime? Jualan chill. Ada anime lain yang lebih bagus yang jualan chill. Kayak maksud kau lebih baik nontonin isekainya Mappa gitu. Itu jualan chill juga. Di situ mereka ngasih keunggulan seberapa bagus animasi masak-masaknya. Terus kalau kau senyum-senyum sendiri ngelihat Zabuton, kayaknya kau suka sama Zabuton dah. Kalau kau punya perasaan suka dengan Zabuton, saranku kau jauhin Ragunan atau jauhin Taman Safari. Karena aku takut laba-labanya bakal hamil. Terus ngomongin soal Zabuton ya, salah satu karakter yang paling selalu bikin gue senang ketika muncul tuh Zabuton emang. Gue bisa paham kenapa dibilang Zabuton tuh karakternya bagus, karena gue pun juga merasa senang ketika ngelihat ada Zabuton. Tiap kali ada Zabuton tuh selalu dia angkat tangan kan. Gue tuh nonton 3 kali dan setiap kali ada Zabuton, gue juga selalu ikutan angkat tangan. Karena aduh anjir, itu karakter kayak gimana ya, lucu banget dilihat. Salah satu yang menyenangkan dari Isekai non Birinoka tuh ngelihat Zabutonnya sih. Sama kalau ditanya apa bagusnya Isekai non Birinoka, udah gue jelasin di konten yang kemarin tuh. Satu hal yang bikin gue sangat hormat sama Isekai non Birinoka ya karena itu dia berhasil menyembunyikan unsur yang bikin enek dari versi manganya.
Itu suatu hal yang betul-betul bagus dan versi animenya digarap dengan baik. Dalam artian, aduh, berapa banyak anime action yang pengen jadi action tapi jatuhnya malah busuk gitu. Pakai CGI sembarang-sembarang lah, musik juga tidak cocok lah, jatuhnya malah cringe. Isekai Mappa juga bagus, cuma seperti yang gue jelaskan di list itulah, Isekai Spring 2023. Isekai Mappa tuh bagus banget. Gue tuh nonton merasa kayak tersembuhkan gitu nonton Isekai Mappa. Cuma ketika gue bandingkan perasaan ketika nonton Isekai no Nobirinoka, gue justru lebih menikmati nonton Isekai no Nobirinoka karena waduh anjir. Sumpah gue baca manganya, gue tuh enak ini barang apa dikit-dikit begitu. Giliran jadi anime dihilangkan dan aduh ini yang gue mau ini. Itu yang bikin gue seneng dari Isekai no Nobirinoka ya. Walaupun Isekai Mappa ada pengisi suaranya Ains, bodo amat anjir. Gua mah kagak peduli sama begitu-begitu. Musiknya juga enak. Ya, apalagi tuh episode terakhir ya. Waktu si gua lupa namanya. Gua lupa nama MC-nya. Gua tuh susah hafal nama soalnya. Hiraku ya. Si Hiraku waktu istrinya mau lahiran tuh, dia duduk di dalam tempat yang pertama kali dia gali tuh di pohon besar, lalu di flashback ke belakang. Aduh, gue kayak merasa itu loh, keikut ya, langsung ikutan flashback 1 season. Ngomong suka sama ini anime tapi nggak tahu nama karakternya. Ya emangnya lu harus tahu nama karakter? Coba deh lu ingat semua anime yang lu suka, lu hafal semua namanya. Kalau lu cuma nonton anime baru 5, mungkin lu masih bisa hafal nama-nama tuh 5 orang. Kalau lu udah nonton anime 1000, 5000, baca manga 1000, baca manhwa 2000, lu bisa hafal semua nama itu anjir. Gua mah malas, cok. Bodoh amat gue sama nama. Yang penting gue ingat, oh dia MC dari anime ini, itu aja lah. Gue ingat sifatnya seperti apa, karakternya seperti apa. Nanti kalau gue pengen jadi konten, baru gue cari tahu ulang nih siapa namanya dia ya. Emangnya anime bagus harus hafal nama? Coba deh, lu anime apa yang lu suka, lu hafal semua nama karakternya. Jangankan nama karakter, nama orang aja yang udah 5 bulan mungkin gue nggak ketemu, gue bisa lupa namanya. Jangankan karakter yang fiksi, pak orang asli aja gue bisa lupa nama. Lu kayak nggak pernah lupa nama aja lah. Oh ini kan orang gue suka banget, jadi gue nggak boleh lupa namanya. Lah, ya kali. Coba lu ingat tuh teman SD-mu yang lu rasa teman terbaik. Lu hafal semua gak nama-namanya? Lupa juga pasti kan? Aneh. Maksud gue, kenapa dasar logikanya tuh harus hafal? Oh karena lu suka lu harus hafal nama karakternya. Kagak anjir. Lu kalau cuma baru nonton anime 10 oke lah. Jangankan nama MC, judul aja gue gak hafal, cok. Hanya gara-gara tidak hafal nama langsung oh jelek lah ya. Buktinya lu gak hafal nama. Ya pret. Oh by the way, gue bukan marah ke adminnya, gue marah ke gue komentarin netizen yang lagi di live ini, bukan si admin Yaminya. Di Yuda, emang pada dasarnya si admin Yami nggak nangkep tema animenya? Enggak, aku nangkep tema animenya. Tema animenya isekai dan fantasi. Udah gitu doang kan? Emang ada tema anime nyantai? Kayaknya nggak ada tema anime nyantai. Kayaknya iya sih, kayak tuh masuk anime nyantai deh. Kebetulan ceritanya nyantai. Jadi tema itu fantasi. Fantasi itu adalah tema gitu loh. Enggak. Iya sih, kayak itu juga tema deh. Coba kita cek ya, Yoro. Iya sih, kayak itu juga jatuhnya tema deh, bukan genre atau genre ya. Iya Shike. Kok Yuru-Cam anjir, kok Yuru-Cam. Nah iya, tema Iyashike. Bener. Nah, Isekai no Nobirinoka tuh jatuhnya Iyashike deh harusnya ya. Intinya gini lah, anime nyantai itu biasanya tuh dimasukin ke tema ini Iyashike. Buat lu yang gak tahu apa itu Iyashike, cari tahu sendiri lah apalah itu. Isekai Mappa pun jatuhnya Iyashike temanya. Kok ngerti gak sih gimana penggunaan kata tema? Kayaknya kau perlu kembali ke SMA kelas 2 atau kelas 1 gitu, biar kau belajar bahasa Indonesia dan bagaimana penulisan cerpen yang baik ya. Dan kalau kau pikir aku nggak nangkap garis besarnya ini anime tentang apa, kau salah. Kau nggak denger apa aku udah nonton animenya 2 kali dengan speed yang normal. Hey, lagi. Hey. Aduh. Kau tahu gak sih seberapa membosankan animenya itu? Dan aku berusaha untuk nyari tahu apa yang bagus dari anime ini. Hah? Kalau dibilang, wah bagus bang, itu anime menjual chill. Ya, itu doang yang bagus. Oh, musiknya bagus bang. Oke, musik lumayan bagus bisa dibilang. Terus apa? Ada kok anime isekai lain yang musiknya juga bagus. Terus, habis itu ya juga slow life gitu. Bukan aku nggak nangkep temanya, kau yang nggak nangkep omonganku. Makanya kalau nonton video tuh jangan cuma setengah-setengah atau cuma nonton reaksi dari orang. Aku nggak nyalahkan si Mac ya, tapi mikir gitu. Terus habis itu dari Yugi. Aduh, ada saja. Pangestu, please anime isekai santai itu jualan anime santai. Please jangan samain isekai gelut full action. Cleanson Studio, please ini kalau nggak cocok buat lu, berarti lu bukan target penjualan, bukan orang kaya lu. Please jangan menjelekkan suatu anime. Cek rating My Anime List, itu anime santai. Cek alasan kenapa rating dia bagus. Dewasalah, anime santai itu tontonan orang tua yang lelah. Nah,
Ini yang gue kurang setuju sih sama, sebelum dikomentari sama admin Yami ya, gue yang komentari duluan. Gue sebenarnya kurang setuju sama bagian ini nih. Anime santai itu tontonan orang tua yang lelah selepas kerja. Karena bakal di-counter sama orang yang bilang, ya kalau lu capek habis kerja ya tidur, jangan nonton anime. Itu pasti di-counter kayak gitu. Gue tuh kurang sepakat sih, karena pasti nanti ujung-ujungnya bakal dibilang kayak tadi ya. Ngapain gue nonton Isekai non Birinoka kalau capek habis kerja, mending gue tidur. Mending ya kalau mau berargumen soal anime santai, saran gue jangan bawa kalimat ini deh. Ini pasti di roasting nih sama si admin Yami. Gue yakin banget. Udah lu itu dewasa malu. Aku nggak tahu ini titik komanya gimana, bener atau enggak. Tapi kepada Yudi, tolong sadar diri Anda. Iya, aku tahu anime ini berusaha menjual anime yang santai. Tapi maksudku, kalau cuma ngejual anime yang santai, ada anime yang lebih santai gitu loh, dan lebih berisi. Ini anime nggak ada isinya. Kok ketika nonton anime ini, kok nggak bakal dapat apa-apa gitu loh. Aku cuma dapat chill. Banyak hal yang bisa kau lakukan untuk mencapai suatu chill, untuk mencapai suatu ketenangan itu, daripada kau nontonin anime ini. Terus misalnya kayak gini, wah lu gak boleh kritik itu anime karena target marketnya bukan lu. Ya banyak analogi yang bisa kupakai untuk membuktikan kecacatan logikamu di sini. Oh iya, ini analogi yang enak tanpa menyinggung suatu pemerintahan atau lembaga tertentu. Misalnya nih, ada minuman yang manis banget gitu kan. Terus aku bilang, ini minumannya kemanisan. Ya target marketnya bukan lu gak boleh kritik. Lah itu kan tolol ya. Masa aku gak boleh mengemukakan pendapat hanya karena itu beda market? Belum lagi disuruh cek rating My Anime List. Ini ribet pak. Ribet sih kalau apa-apa harus cek rating My Anime List ya. Contoh ya, gue pakai analogi gue sendiri lah. Kalau apa-apa harus kita cek rating di My Anime List. Konten yang gue bilang gue nggak bakal nonton Chainsaw Man pun itu bisa dikonter dengan kalimat tadi. Ya, lu jangan bilang kayak gitu lah bang. Itu ratingnya di My Anime List bagus kok. Kenapa lu bilang jelek? Kenapa lu nggak mau nonton? Ya, karena gue nggak mau nonton. Bodoh amat sama rating di My Anime List. Sukaanku, kau bisa lihat itu isekainya Mappa yang nonton jauh lebih banyak dan ratingnya jauh lebih tinggi. Ya jelas itu lebih baik dari isekai non bin. Beda sedikit aja, 10.000 mah. Dikit itu gua kira beda 200.000 kek. Dikit. Sebenarnya ya, yang kasihan tuh anime kayak gini tuh ratingnya cuma 7. Giliran Shadow Garden 8. Sedih anjir. Meskipun ya isinya sama-sama santai, terus juga kok ngomongin dewasa-dewasa. Kau nggak sih yang... Stop, sudah bobo dewasa-dewasa. Kita di sini lagi bahas anime ya. Tidak usah sudah bahas dewasa. Anjir, gue males kan. Dewasa lah. Kita lagi bahas anime, Pak. Lu bilang dewasa-dewasa, gue juga jadi malu bacanya. Lu nggak dewasa, Bang. Masa lu bahas anime kayak aduh. Gue malu sendiri bacanya tuh. Belajar dewasa dan menerima perbedaan pendapat, terus kau belajar gitu. Kalau mengkritisi sesuatu itu perlu dan penting gitu. Kau yang harus dewasa anjir. Terus dari Hyrule tidak usah lah bilang orang dewasa, tidak usah lah, kita muhasabah diri aja lah. Malu gua sumpah kalau suatu saat gue bilang dewasa lah dulu malu. Shit, merasa malu saya. Iya, lu bayangkan kita bahas anime, masalahnya kita bahas anime anjir. Baru kita disuruh bilang dewasa lah. Misalnya kalau yang kita bahas tuh kayak Raymond Chin gitu, yang bahas keuangan, atau misalnya kita bahas konspirasi dunia kayak Mardigu, atau kita bahas pemerintah kayak misalnya yang biasa didiskusikan sama Deddy Corbuzier. Oke lah, kita bilang dewasa. Kita bahas anime. Kan tidak malu kan? Bahas politik kayak apa kayak begitu yang tongkrongan orang dewa. Lu bayangkan bapak-bapak nongkrong begitu sambil minum kopi, bahasnya anime. Baru bahasnya anime Isekai non Birinoka. Aduh. Stop, sudah bilang dewasa, malu anjir. Kalau roasting anime kagak bener. Ya, kagak bener. Maksudnya aku terlalu ngasih fakta gitu, sampai kau nggak terima kalau animemu ku bilang jelek. Terus terlalu banyak perbandingan. Orang umum biasanya bandingin anime A dengan anime B yang punya kemiripan. Terlalu banyak perbandingan. Gimana ceritanya terlalu banyak perbandingan tuh jadi nilai minus? Justru kalau banyak perbandingan artinya punya banyak referensi dong. Datang si Yami, dia bandingkan anime A dengan semua anime isekai. Oh, jatuhnya tuh bukan terlalu banyak perbandingan, terlalu mengeneralisir. Nah itu kata yang tepat, bukan terlalu banyak perbandingan. Atau bahkan dia ngebandingin semua anime fantasi. Jadinya apa yang dia bilang terlalu luas. Ibarat suruh ngasih rating anime A, di mana orang ngasih skala 1 sampai 10, dia pakai skala 1 sampai 1000. Kau tahu gak sih kalau ini komentar tuh sebenarnya ada benernya tapi agak goblok. Biar aku kasih tahu kok gobloknya di sebelah mana. Jadi gini, kenapa sih aku menggunakan banyak anime sebagai referensi dalam penilaianku? Karena kalau sudah ada yang jauh lebih baik, buat apa yang buruk itu dibuat? Logikanya kayak gitu kan? Kau gak usah gini deh, kau pernah kuliah nggak sih? Pernah sekolah nggak sih?
Tapi gini ya, logikanya admin Yami juga tuh bisa dikonter loh. Kan dia bilang, kalau ada yang lebih baik, kenapa yang lebih buruk dibuat? Itu kalau dipakai, 90% anime bisa kena cut, Pak. Kalau dibandingkan sama Fate series. Iya loh. Kan udah ada anime yang lebih bagus nih, Fate series nih. Secara cerita kompleks, secara gambar gila-gilaan. Waduh, itu anime 90% hilang dari peredaran bumi. Tidak dibikin. Aku asumsi kau mungkin nggak pernah sekolah, jadi ku kasih tahu baik-baik ya. Jadi sebenarnya gini ya, setiap apa yang kita katakan tuh bisa dikonter sebenarnya. Tinggal lu cari analogi yang tepat aja untuk ngekonter. Makanya kalau ada yang bilang so benar, so paling benar tuh kata yang kurang tepat sih. Karena lu bisa ngekonter apa yang dikatakan sama orang lain, bagaimanapun caranya. Bahkan gua ngomong saat ini pun bisa dikonter sama kalian yang nonton. Selalu ada cara untuk ngekonter gitu. Entah itu masuk akal atau tidak ya. Yang penting bisa ngekonter aja dulu. Apalagi ya, tergantung genset. Ini semua balik lagi ke genset, guys. Jadi gini, ketika kau bikin tugas akhir, kau nggak mungkin cuma disuruh ambil satu contoh, tapi kau itu disuruh ngambil banyak contoh, disuruh ngambil banyak contoh penelitian lain, terus kau bandingkan sama penelitianmu. Itu kenapa aku membandingkannya sama banyak anime. Terus kenapa dibandingkan sama Dr. Stone? Karena tema dan garis besarnya sama. Mereka berusaha untuk membangun suatu peradaban, suatu desa, suatu kehidupan. Kalau kau bilang, oh dia kan cuma membangun desa bang, Dr. Stone membangun peradaban, yang nggak ada bedanya. Desa itu bukan peradaban, hah? Mikir, orang pertama kali si anime non Birinoka yang aku nggak ingat karakter utamanya karena karakter utamanya nggak punya kesan sama sekali aja, dia bilang, wah akhirnya aku membangun WC, wah berkultur, kayak apa ya Ge? Kayak itu bukan peradaban, atau pokoknya kau mikir deh apa yang salah dari kepalamu gitu. Terus wajar nggak sih kok? Aduh, gue ke distract tuh sama gambar gue sendiri di pojok kiri tuh. Kenapa harus ada gambar itu? Coba logo saja atau laman channel kek. Kenapa harus ada muka? Ini dibahas nih sama admin Yami soal referensi ya. Menggunakan banyak referensi untuk satu anime, ya itu supaya aku bisa menilai semuanya dengan berusaha tetap objektif. Jadi yang berusaha aku capai dengan membandingkan banyak anime terhadap satu anime yang sebelum-sebelumnya supaya objektif gitu loh. Kritikku sebenarnya cuma satu. Nah ini dia, ini satu hal yang gue tidak sejalan sama admin Yami. Bukan berarti gue tidak setuju sama beliau ya. Tapi gue nggak sejalan sama admin Yami dalam hal ini. Admin Yami secara terang-terangan ngomong kalau dia ngekritik anime, nge-review anime. Kalau gue enggak lah. Gue udah berkali-kali bilang gue nggak ngekritik, gue nggak nge-review. Gue ngomong pendapat gue soal anime ini. Kalau lu nganggap gue kritik, ya silahkan, tapi gue nggak pernah ngeklaim. Gue tuh menempatkan diri seperti orang yang habis nonton pengen cerita ke teman, ini bagusnya ini, jeleknya ini. Gue menempatkan diri seperti itu. Gue bukan menempatkan diri sebagai kritikus, bukan menempatkan diri sebagai reviewer, kagak. Gue tuh kadang risih tuh kalau dibilang reviewer sama kritikus, karena buat gue pribadi ya, konten gue tuh jatuhnya nggak kayak review, jatuhnya nggak kayak ngekritik, ya jatuhnya cuma kayak orang ngebacot doang habis nonton anime pengen numpahin apa yang ada di kepala. Gue menempatkan diri seperti itu. Gue kan udah baca komen video ini. Nah rata-rata tuh pada mengaitkan gue sebagai kritikus sama kayak si admin Yami. Dan gue nggak setuju dengan hal itu. Gue nggak menempatkan diri sebagai kritikus, gue nggak menempatkan diri sebagai reviewer. Karena kedua hal itu bagi netizen itu dituntut untuk objektif. Dan gue malas objektif ketika nonton anime. Gue mau subjektif, gue cuma mau nonton anime yang gue suka aja. Dan gue cuma mau bahas anime yang gue suka aja. Kalau ada anime yang gue nonton ternyata jelek, nah itu kebetulan gue bikin jadiin konten. Kenapa anime ini diproduksi? Padahal banyak anime lain yang bisa diproduksi. Sayang aja gitu resource-nya. Selanjutnya dari proyek sindikat. Aku nggak tahu dia dari mafia mana, tapi ya kita bacain. Gua komen di sini. Aduh, gua ke distract terus sama foto itu. Tolong diganti aja dah, biar naikin grafik lu aja. Grafik. Grafik. Dikira PowerPoint grafik. Bentar. Orang yang pakai istilah grafik itu kemungkinan terbiasa pakai PowerPoint sama Excel sih. Makanya sebutannya grafik. Aku nggak tahu apa yang dia maksud dengan grafik, tapi ya kita lanjutkan aja. Apa yang dia maksud dengan grafik? Nonton Non-Biri itu emang chill menurut gua. Serius secil itu coy. Kemarin pas gawe gua 3 bulan lagi shift malam sebagai kuli BPS, berangkat asar pulang sampai rumah jam 23.00. Nonton ini anime bikin cepat tidur coy. Emang secil itu. Grafiknya pun grafik apa nih? Emang dengan komen di sini grafiknya bakal naik, tapi oke kita bacain lagi. Grafiknya pun oke banget sih. Cuma emang caranya si Bang Yami sih emang dari dulu penyampaian doi tingginya di atas langit. Mungkin biar hatersnya biar ngumpul di situ aja buat naikin grafik cuak. Tapi jujur ya, kita ngomongin grafik nih. Gambarnya Isekai non Birinoka tuh jelek nggak sih? Buat gue sih bagus ya. Karena kebanyakan Isekai itu digambar biasa aja. Aduh, contoh yang gue paling kasihan tuh Isekai Omyoji deh. Isekai Omyoji tuh ceritanya punya potensi untuk bagus, tapi animenya tuh digambar, aduh,
busuk banget anjir. Nah, Isekai no Nobiri no Ka nih salah satu anime isekai yang mendingan di gambarnya. Lu lihat berapa banyak anime isekai busuk yang beredar. Gak usah jauh-jauh deh, lu lihat aja di list Isekai of the Year yang gue buat. Dari peringkat 10 ke atas itu gambarnya kayak gimana, gitu-gitu semua. Kasian emang isekai tuh sebusuk itu. Makanya kan banyak tuh isekai yang jadi korban CGI lah. Sudah pakai CGI busuk lagi lah. Atau gambarnya terlalu simple lah, atau apalah, ya. Aku nggak tahu Project Syndicate mungkin perlu belajar bahasa Indonesia dan aku bingung perusahaan mana yang mau nerima kau setelah kau nulis komentar kayak gini yang nggak ada titik koma dan nggak tahu poinnya apa. Cuma aku berusaha mengerti bahasa monyet karena aku monkey brain. Jadi salah satu poin yang mau ku highlight. Aduh, itu kata-kata bisa disalahpahami tuh tadi tuh. Ini ya, sebenarnya satu hal yang bikin Admin Yami tuh bisa tidak disukai banyak orang karena pemilihan katanya tuh terlalu frontal. Makanya tuh banyak yang komentar, sebenarnya masalahnya tuh bukan di permasalahan selera, tapi itu di penyampaiannya Admin Yami. Cuma satu hal yang lu harus tahu, emang Admin Yami cara ngomongnya kayak gini. Jadi ketika dia ada ngomong kalimat-kalimat yang seleramu mungkin busuk, seleramu jelek, ya lu jangan anggap serius itu. Itu mah dia lagi bercanda dengan caranya sendiri. Like di sini adalah nonton anime ini cepat bikin tidur coy, emang secil itu. Ada yang salah dari komentar ini dan dengan komentar ini kau udah nunjukin kalau Isekai no Nobiri no Ka itu emang gak sebagus itu. Coba kau pikirkan baik-baik ya. Kau nonton animenya terlalu chill sampai kau tidur. Artinya animenya jelek dan gak menarik aja kan? Makanya kau sampai ketiduran. Kalau animenya menarik dan animenya chill, kau gak mungkin tidur. Kau malah dibikin terpesona atau kau dibikin penasaran sama lanjutan ceritanya gitu loh. Kau udah membuktikan kalau anime ini jelek dengan komentarmu gitu. Jualan chill, matamu chill, saking chillnya sampai ketiduran. Kau mendingan dengerin musik klasik gak sih? Atau minimal dengerin kajian-kajian gitu supaya chill, dengerin video filosofi siapa gitu, akhirnya kau tidur. Dan juga sebenarnya di sini, kalau orang-orang mau bilang aku gak ngerti temanya lah, aku gak ngerti anime isekai yang santai lah, aku gak ngerti anime slice of life lah, aku kasih tahu baik-baik. Mereka memanggilku dewa anime itu bukan tanpa alasan. Nah, contohnya ini nih. Contohnya kayak gini. Ketika Admin Yami lagi ngangkat kalimat dewa anime, itu berarti dia lagi bercanda di sini. Lu jangan anggap serius. Wah, dia tuh ngeklaim diri sebagai dewa anime, artinya dia yang paling... tidak, Pak. Itu mah candanya mereka aja. Apa istilahnya itu? Inside jokes. Lu jangan anggap serius gitu ketika dia ngeklaim sebagai dewa anime. Wah, berarti kita semua ini seleranya sampah dibandingkan dewa anime. Tidak. Aku udah nonton banyak anime dan aku ngerti, bahkan aku ngerti bagaimana cara industri anime bekerja. Dan itu kenapa aku beranggapan kalau anime ini sebenarnya nggak usah diproduksi. Kalau kau beneran ngikutin aku dan gak cuma ngikut dari satu video terus asal komentar, kau ngerti kalau kau lebih suka anime yang chill juga. Salah satunya yang ku ikuti itu Bocchi the Rock. Bocchi the Goat. The Goat. It's the Goat. Isekainya Mappa itu ku ikutin meskipun ya animenya chill. Kalau kau bilang aku nggak ngerti apa-apa soal dunia animasi, kau kelihatan kayak orang ignoran aja gitu, kelihatan bego. Kau kalau mau ngelihat aku ngebicarakan sesuatu yang big brand, kau bisa ngelihat banyak videoku yang ngebahas dunia animasi. Bahkan aku bisa bilang kayaknya YouTuber yang ngebahas anime-anime yang beneran ngundang animator tuh cuma Clean Sound deh. Coba siapa ya YouTuber anime lain yang berani ngundang animator buat ngobrol langsung terus ngobrolin animasi? Gak ada kan? Jadi ya udahlah ya gitu aja. Dan ya aku sebenarnya pengen cari banyak komentar lagi tapi aku malas karena ngapain aku kayak berantem sama angin gitu. Jadi ya udah, aku Admin Yami, stay clean and sound. Ada post credit scene-nya nggak nih? Tumben. Iya enggak ada. Tumben loh. Kalimat yang terakhir ini sebenarnya nggak ada masalah sih. Ketika Admin Yami ngomong, siapa coba channel anime lain yang ngundang animator? Ya udah. Pemilihan diksi Admin Yami memang nggak bisa selalu diterima banyak orang. Tapi kalau dipikir-pikir, insight-nya Admin Yami memang menarik. Ya, itu tadi kontennya Admin Yami ngebahas kolom komentar di video gua. Susah memang, netizen tuh nggak bisa diatur soalnya. Gue udah bilang di akhir video, padahal jangan, ini mah namanya perbedaan selera. Sebaiknya kita belajar yang namanya setuju tidak setuju gitu. Ternyata nggak juga. Ternyata nggak bisa, sulit. Nggak bisa guys, emang nggak bisa dibendung. Tadi ada komentar apa? Oh ya, soal itu. Kalau misalnya lu nonton Isekai Mappa tahan sampai 12 episode, sedangkan Isekai no Nobiri no Ka lu cuma tahan 3 episode, apakah itu berarti Isekai no Nobiri no Ka jelek buat gua? Ya kagak lah. Apakah itu otomatis menjadikan anime yang gue bilang bagus tiba-tiba jadi jelek karena ada orang lain yang tidak tahan nih nonton sampai tamat? Kita putar logikanya ya. Misalnya gue hanya bisa nonton One Piece sampai 100 episode, sementara orang lain bisa nonton sampai 1000 episode. Apakah otomatis One Piece itu jadi jelek buat orang yang sudah nonton sampai 1000 episode? Ya kagak kan.
Gue cuma kuat kok nonton One Piece sampai 100 episode. Ah, nggak kuat sampai 1000. Jelek. Berarti orang yang sudah nonton sampai 1000 episode otomatis harus mengakui dong jelek karena kita nggak kuat nih sampai nonton 100 episode. Ya kagak gitu kan. Sama satu hal yang harus digarisbawahi, video gua yang ngebahas Isekai no Mirai tuh berdasarkan pendapat gua, bukan berdasarkan pendapat orang lain anjir. Kalau kenyataannya pas gua nonton gua seneng, gua terhibur dan gua bilang ini bagus, apakah gua harus bilang itu jelek demi memuaskan hasrat orang lain gitu? Aneh maksud gua ya. Itu yang gua bilang di konten Kaminaki. Manusia itu bukan cuma makhluk rasional, kita juga makhluk emosional. Terkadang ketika rasional kita nggak jalan, emosional kita yang jalan. Makanya ada istilahnya branding. Branding itu mainnya di emosional, bukan di rasional. Mereka tuh marketing biar bisa ngebangun citra, dan citra itu yang nge-guide kita punya emosional nih. Ya itulah, untuk kita makin melebar nih ya. Udahlah, nggak usah terlalu jauh lah. Itu tadi untuk konten reaction, kontennya Clean Sound Studio yang membaca komentar bocil Isekai no Mirai. Sekali lagi gue nggak ada masalah sama Queen Yami ya. Kita berdua nih santai-santai aja sebenarnya. Cuma kolom komentar yang tidak santai. Sama terakhir lah gue ingatkan lagi. Kalau lu baru pertama kali nonton Queen Yami, emang gitu cara ngomongnya. Yaudah, sampai jumpa di konten live yang lain, di reaction yang lain. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan bye-bye guys.